Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin untuk hasil kinerja kami, yaitu yang berjudul Asesmen Fisioterapis Neuromuskular pada Gangguan Saraf Pusat yang 2. Adapun untuk nama anggota kelompok, Irsyad Hanafi, Mila Amalia, dan Resti Meliana Putri Karyana. Ya, next. Asesmen. Apa sih asesmen? Asesmen atau pengkajian meliputi pemeriksaan terhadap individu atau kelompok dengan gangguan aktual atau potensial, keterbatasan fungsional, disabilitas, atau kondisi kesehatan lainnya dengan anamnesis, screening, dan pemberian tes khusus dan evaluasi hasil pemeriksaan melalui analisis dan sintesis dalam proses. Adapun untuk pemeriksaannya yaitu terdiri dari pengambilan data relevan, hipotesis awal, screening atau observasi, dan inspeksi, dan tes khusus sesuai dengan hipotesis simpulan dan pengukuran selektif. Next. Selanjutnya yaitu ada palpasi. Palpasi itu menentukan ciri-ciri suatu sistem organ. Selanjutnya yaitu bisa atau fase. Fase digunakan untuk menilai skala linear. Ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Selanjutnya yaitu MMT atau Manual Muscle Test. MMT merupakan pemeriksaan kekuatan otot. Baik, pengukuran selanjutnya yang mengalami lesi pada sistem saraf pusat atau neurological disorder. Nah, untuk skalanya itu ada skala dari 0 sampai skala 4. Di mana skala 0 ini artinya nggak ada peningkatan tonus postural, kemudian skala 1 itu sedikit peningkatan tonus atau tahanan minimal, kemudian 1+ itu tahanan sedikit kurang dari setengah LGS, kemudian tahanan nilai 2 itu untuk peningkatan tonus lebih nyata hampir seluruh LGS, masih bisa digerakkan, kemudian skala 3 itu peningkatan tonus bermakna gerakan pasif sulit, dan skala 4 itu sendi dalam posisi fleksi atau ekstensi. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya itu ada Romberg test, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan meminta pasien untuk berdiri tegak, kemudian kedua kaki rileks tanpa alas kaki, dimulai dengan berdiri selama 1 menit, mata terbuka, kemudian menatap titik tetap, dan dilanjutkan dengan mata tertutup. Kemudian pemeriksaan neurologi yang selanjutnya itu pemeriksaan refleks, di mana pemeriksaan refleks ini dilakukan untuk mengevaluasi fungsi sensori motor pada tubuh. Hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil normal, meningkat atau hiperrefleks, menurun atau hiperrefleks, atau tidak ada refleks. Selanjutnya yaitu mengenai diagnosa. Nah, diagnosa fisioterapi merupakan kesimpulan dari hasil pengkajian data dan pemeriksaan yang telah diberikan. Saat ini dalam menentukan diagnosa fisioterapi mengacu pada International Classification Functioning and Health atau ICF. Diagnosa fisioterapi berdasarkan ICF
adalah suatu diagnosa yang dikeluarkan fisioterapi berdasarkan ICF dengan menyimpulkan hasil dari body function and structure impairment, kemudian activity limitation, dan participation restriction. Kemudian ini untuk penjelasannya dari komponen untuk diagnosa, yaitu ada body function and structure, yaitu berisi ketidaknormalan struktur anatomi dan fungsi dari tubuh pasien. Kemudian activity limitation itu berisi keterbatasan pasien dalam melakukan aktivitas fungsional. Kemudian participation restriction itu berkaitan dengan kemampuan pasien terhadap lingkungannya. Kemudian untuk menentukan diagnosa fisioterapi, susunan diagnosa yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama menulis participation restriction, kemudian activity limitation, kemudian body function dan structure, kemudian ICD-nya. Kemudian ini contoh status klinis dari contoh asesmen dan diagnosis dari kasus neuromuskular, yaitu kita mengambil Parkinson, di mana dalam anamnesis, yaitu yang pertama ada anamnesis umum, di mana pasien bernama Tuan S, kemudian berumur 62 tahun dan beralamat di Jalan Mawar, jenis kelaminnya laki-laki dan beragama Islam dan pekerjaannya petani. Kemudian untuk anamnesis khusus, yaitu pertama keluhan utama, di mana pasien keluhan utamanya yaitu tangan bergetar sejak 2 tahun yang lalu, kemudian bergetar terus-menerus, tidak terkendali dan mengganggu aktivitas, kemudian kaki dan tangan kaku, kesemutan dan badan terasa pegal, kemudian berjalan seperti robot dan sulit berhenti, dan saat berjalan badan condong ke depan. Kemudian untuk letak keluhannya yaitu di tangan dan di kaki, dan kapan terjadinya yaitu sejak 2 tahun yang lalu. Di sini pasien tidak mempunyai riwayat penyakit dan baik penyakit dahulu maupun penyakit penyerta. Kemudian untuk anamnesis sistem di sini yang bermasalah yaitu di bagian neuromuskularnya yaitu kesemutan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik di sini yang pertama tekanan darah, itu tekanan darahnya 120/80, kemudian denyut nadinya 64 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, dan temperaturnya 36 derajat Celcius. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, yang pertama pemeriksaan MMT, di mana nilai MMT pasien 3, kemudian tonus ototnya 4, kemudian tes keseimbangan. Di sini pasien diukur keseimbangannya menggunakan pengukuran Romberg test, dan hasilnya pasien mengalami gangguan keseimbangan. Kemudian pengukuran nyeri, di sini menggunakan nyeri fast. Kemudian tes koordinasi. Tes koordinasi pasien mengalami gangguan koordinasi. Kemudian tes sensorik pasien mengalami gangguan sensorik, dan untuk tes refleks pasien mengalami gangguan refleks. Kemudian untuk tes ADL menggunakan pengukuran indeks Bartel dan nilainya yaitu 85, di mana nilai 85 ini artinya pasien mengalami ketergantungan moderat. Kemudian untuk hasil inspeksi, di mana inspeksi statis pasien datang dengan posisi badan sedikit membungkuk dan cenderung ke depan. Kemudian dinamisnya tangan pasien terlihat bergetar terus-menerus saat berjalan. Pasien terlihat kaku seperti robot dan sulit berhenti. Terlihat jatuh jika tidak dibantu dan ketika berdiri dan berjalan. Kemudian untuk palpasi, suhu tubuh pasien normal. Nah, untuk diagnosa fisioterapi dari pasien yaitu pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena nyeri, spastik, dan keterbatasan fungsi et cause Parkinson. Nah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, silakan adik-adik.
yang baik hati. Ada yang nggak puasa nggak nih? Wah, Zaid ini nggak puasa ini, sini aja. Oke, silakan adik-adik. Ya, silakan. Ini ada dua hal kalau misalnya nggak mau nanya. Antara apa namanya, memang udah tahu semua. Yang kedua karena memang nggak memperhatikan, kan? Nah, monggo silakan adik-adik mau nanya. Ya, interupsi kelompok. Ya. Iya, silakan. Ya, baik. Izin bertanya, saya Vinka. Tadi kan di PPT itu dijelaskan ya ada berbagai macam tes untuk gangguan neuromuskuler ini. Ada palpasi, FAST, RMT, ASWOT, kelompok sama pemirsaan refleks. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dari ke-6 tes ini yang paling efektif untuk dites pada gangguan sistem neuromuskuler itu apa ya kira-kira? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Apakah teman-teman kelompok ada yang ingin menjawabnya? Baik, izin menjawab moderator. Saya Resti, mewakili teman-teman, ingin menjawab pertanyaan Nabila. Dari 6 tes tersebut, sebenarnya semuanya efektif ya, karena nggak bisa cuma salah satu aja yang menentukan gitu. Jadi semua tes tersebut saling berkesinambungan gitu, dan saling seperti memperkuat menuju arah ke diagnosis fisioterapi tersebut. Terima kasih. Ya, izin menambahkan, untuk pemeriksaan itu kan nggak bisa kayak satu kali periksa langsung nentuin diagnosis. Kan ada beberapa tahapnya. Seperti itu, Nabila. Izin menambahkan, pasien pemeriksaan yang dilakukan kan banyak ya di sini untuk pasien Parkinson. Nah, kalau misalkan tadi Nabila bertanya yang paling efektif yang mana? Nah, jadi benar kata Resti, semuanya efektif karena pasien Parkinson kan keluhannya tadi banyak ya, dia dari tangannya, kemudian ototnya juga, kemudian keseimbangannya juga. Jadi pengukuran yang digunakan itu sesuai keluhan-keluhannya, kayak misalkan tadi tonus ototnya bermasalah, jadi kita mengukur menggunakan MMT, kemudian keseimbangannya bermasalah, jadi juga kita mengukur menggunakan pengukuran keseimbangan, gitu-gitu. Jadi semuanya itu efektif.
Terima kasih. Oke, ada lagi yang nambahkan dari kelompok? Cukup Pak, kan cuma 3 orang. Oh, bertiga ya. Kirain nambah. Ya, bagus. Menurut saya bagus. Artinya teman-teman tadi ada yang nanya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain, ini nanyanya kok kayak gini ya, kayak gitu doang ditanyain gitu kan. Tapi menurut saya itu penting karena nggak semua teman-teman pasti ada juga yang dalam benaknya adalah punya pertanyaan yang seperti itu. Jadi nggak semua. Nah, dan yang bagusnya lagi adalah di antara kelompok itu rasa ketidakpuasan dengan jawaban teman-temannya itu ada gitu kan. Jadi nambahin itu ibarat kata si tadi yang jawab pertanyaan siapa itu kan, terus ditambahin Irsyad, terus tambahin Mila. Artinya rasa tidak kepuasan jawaban temannya untuk agar jawabannya lebih sempurna di kelompok itu terjadi. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompoknya Mila dan teman-teman. Kalau kita berbicara tentang pemeriksaan, pengukuran dan lain-lain, itu kita berpikirnya adalah secara keseluruhan gitu kan. Misalnya orang dengan sama-sama jalannya kecil-kecil itu bisa dua hal, apakah itu Parkinson ataupun itu orang kena stroke yang jalannya susah gitu kan. Nah, nanti ada pengukuran selanjutnya, misalnya dari inspeksi apakah ada tremor atau enggak gitu kan, keseimbangannya terganggu atau enggak. Tapi kalau misalnya kita bicara Parkinson yang menjadi khas. Nah, tapi kalau kita bicara tentang asesmen dan kasus pada pasien, itu dia punya khasnya masing-masing. Punya khas kasusnya masing-masing. Contohnya pada Parkinson. Kalau Parkinson itu khasnya itu dia itu sulit untuk bahasanya mengontrol gerakan. Pasien dengan kondisi Parkinson itu salah satu khasnya adalah sulit mengontrol gerakan. Jadi nanti saat teman-teman misalnya ngelatih pasien Parkinson, jangan sampai udah hampir dekat tembok, teman-teman bilang berhenti Pak gitu. Ya paling nggak punya jarak 3 atau 4 langkah sebelum kena tembok, teman-teman udah bilang berhenti. Karena apabila tidak bilang kayak gitu dan pasiennya itu fokus dengan apa yang dia lihat di bawah di kakinya, nggak ngelihat depan, itu bisa nabrak. Jadi dia sulit untuk memulai gerakan dan mengakhiri gerakan. Contohnya saat dia mau jalan, ya Pak jalan, dia udah pengen jalan, tapi dia pengen saat dia memulai untuk inisiasi untuk melakukan gerakan, dia berpikir dulu, terus habis itu berapa detik barusan bisa jalan. Nah itu khasnya misalnya pada kondisi Parkinson. Nah terus yang kedua apa? Biasanya orang dengan Parkinson dia punya tremor tangan tuh, tangannya gerak-gerak ini itu. Nah itu khasnya udah Parkinson. Tapi ada kondisi-kondisi kayak kondisi stroke, kondisi gangguan neuromuskular yang lain, neurologi yang lain memungkinkan adanya tremor, terus koneksinya nggak bagus. Nah itu nanti butuh pemeriksaan penunjang. Nah, menjadi catatan buat teman-teman saat kita menjadi visioner dengan istilah pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fungsi gerak dasar, terus pemeriksaan khusus fisioterapi, terus ada lagi pemeriksaan tentang pemeriksaan penunjang fisioterapi. Nah, apa bedanya? Nah, kita sebagai seorang fisioterapi, kita lakukan nih pemeriksaan yang pokoknya dulu. Jadi misalnya pemeriksaan vital sign, terus pemeriksaan fungsi gerak dasar atau tes cepat misalnya, terus habis itu pemeriksaan tentang pemeriksaan fisioterapi. Nah, terus penunjang gimana? Nah, penunjang kita ikutkan saat misalnya kita ragu. Misalnya kondisi dengan gangguan neurologi. Wah, ini ternyata ada CT scan. Nah, area yang rusak di mana gitu kan? Apakah
ada di CT scan otaknya itu mengkerut gitu kan. Kalau mengkerut kan artinya ke arah Parkinson gitu kan. Kalau misalnya ada pecah atau bercak putih gitu, itu kemungkinan stroke gitu kan. Nah, itu adalah pemeriksaan nunjang itu sebagai pemeriksaan terakhir yang kita lakukan. Pemeriksaan yang kita lihat terakhir sebagai penunjang. Namanya penunjang itu sebagai memperkuat diagnosis yang kita punya. Nah, itu jangan sampai pemeriksaan penunjang kita lihat di awal dulu. Nah, kita belum periksa apa-apa, tapi kita udah ngeliatin penunjang. Terkecuali misalnya ada kondisi-kondisi yang memerlukan perhatian khusus untuk kehati-hatian. Contohnya misalnya orang dengan whiplash injury, dengan kondisi SCS, spinal cord injury. Nah, kita perlu tahu area mana yang mengalami trauma atau injury atau mengalami kerusakan. Sehingga saat kita memberikan pemeriksaan itu akan berhati-hati. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kondisi yang gawat atau yang ibarat kata berbahaya, kita lakukan pemeriksaan kita lihat pemeriksaan penunjang sebagai pemeriksaan penambahan terakhir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kejadiannya adalah kalau teman-teman udah melihat pemeriksaan penunjang dulu, teman-teman udah berpikir, wah ini kasusnya ini. Yang paling sering miss adalah misalnya pada kasus OA. Di pemeriksaan rongsennya udah nempel banget lututnya, tetapi dia nggak nyeri, udah dianggap wah ini pasti OA gitu. Nah itu enggak, ternyata gangguan-gangguan yang berkaitan OA itu nggak ada yang kena itu. Nah akhirnya orang punya justifikasi, oh ini kasusnya OA, padahal kasusnya nyerinya karena jumper knee-nya atau karena bursitisnya gitu. Nah itu yang kita harus pahami dan pelajari. Makanya seorang fisioterapi itu harus ya hafal juga, ya paham dan tahu, paling enggak pahamlah tentang pemeriksaan tes khususnya seorang fisioterapi. Jangan sampai teman-teman di sini tahu pemeriksaan fisioterapi cuman MMT, terus habis itu FAS, NRS, itu udah jadul banget gitu. Dan zaman saya kuliah dulu, waktu ngerjain skripsi di kampus saya itu tidak boleh pemeriksaan tugas akhir atau skripsinya itu menggunakan lagi alat ukurnya itu FAS dan menggunakan MMT kayak gitu. Nah itu sudah tidak direkomendasi lagi. Karena apa? Ya udah terlalu biasa gitu. Jadi teman-teman harus lebih inovatif lagi. Nah, mulai sekarang nih di semester 4 tingkat 2 teman-teman harus melihat mana nih yang saya suka. Nah, nanti pas semester 6 mungkin ya, 6 semester 6-an itu kan mulai ngumpulin judul tuh. Nah, saya suka anak, minimal suka dulu. Jangan sampai nggak ada yang suka tuh. Nah, kalau nggak ada suka udah repot itu. Ya, nanti judulnya udah judul-judulan aja, mana yang ngeliat punya temen, wah ini enak gitu. Akhirnya nggak selesai. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi, yang lain?
Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanya? Interupsi. Ya, silahkan. Saya nggak mau nanya ke kelompok sih, saya mau nanya ke Pak Yusuf. Izin bertanya Bapak, mengenai tanggapan Bapak yang tadi, Bapak kan bilang kalau bisa untuk ngetes pasien itu ya pakai tes yang terbarukan gitu kan, jangan MMT atau jangan pakai FAST terus. Pertanyaan saya, MMT FAST itu kan ibaratnya udah, orang udah banyak kenal dan udah lebih sering dipakai, dan mungkin kebanyakan fisioterapi yang jam terbang udah banyak juga pakai tes itu kan Pak. Nah sedangkan gimana kalau ada tes terbarukan tapi cuma beberapa fisioterapi aja yang bisa, lebih baik pakai yang baru atau ya udah pakai yang lama aja tapi kan udah pasti gitu. Itu sih Pak pertanyaan saya, terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Saya ingat cerita, ingat ini, mungkin berapa tahunnya, sekitar 2017 yang lalu, saya bersama teman-teman lain, ada timnya itu, salah satu kalau dari Poltekkes itu ada Pak Ari, Pak Akib, ya Pak Ari dan Pak Akib saja mungkin. Nah, kami salah satu tim penyusun SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Fisioterapi Indonesia. Itu levelnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi saat itu kami tim merumus kan, mulai dari nyusun dari titik paling nol sampai keluar Permenakernya. Waktu itu saya alhamdulillah banyak terlibat, walaupun masih muda waktu itu ya tukang ketiknya, tapi saya mengikuti perjalanannya yang bolak-balik ke Kemenaker saya terus gitu kan. Nah, pertanyaan itu menjadi sesuatu yang terjadi saat waktu itu seorang asesor atau tim ininya lah, konsultannya kita menyampaikan saat kita menuliskan namanya unit kompetensi ya. Di dalam unit kompetensi itu kan kita menuliskan definisi. Nah, ada salah satu pemeriksaan yang kita lakukan, kita menyebutkannya alat ABCDE. Nah, konsultannya bilang, ya alangkah baiknya penulisan alat itu tidak dilakukan. Penulisannya adalah fungsinya alat itu. Makanya misalnya ngukur nyeri gitu ya, bukan FAST, NRS atau algometer atau apa gitu kan, tapi dituliskannya adalah alat pengukur nyeri. Tujuannya apa? Saat standar yang kita gunakan standar kompetensi kerja itu bukan hanya di Jakarta saja. Di Jakarta sih oke, tapi di Papua, di Aceh, di daerah-daerah terpencil yang ibarat kata yang fisioterapinya nggak tahu alatnya kayak apa, itu gimana gitu kan. Itu kita melihatnya adalah Indonesia. Oke, makanya dengan situ kita menuliskan alat pengukur nyeri. Nah, sama dengan pertanyaan Vanessa ya, Vanessa Angel ya. Oh, Melin. Sama pertanyaan Melin. Lah kalau misalnya kita pakai pemeriksaan yang aneh-aneh, terus teman-teman yang lainnya nggak tahu gimana, yang tahunya cuma segelintir orang saja gitu kan. Nah, itu adik-adik. Terus saya pertanyaan balik lagi ke Melin. Kalau misalnya kita pemeriksaannya gitu-gitu aja, kapan kita majunya gitu kan? Iya nggak? Kapan kita pakai teknologinya? Kapan kita memeriksa dengan lebih akurat? Coba deh kalau kalian pikir pemeriksaan FAST, MMT, sifatnya lebih subjektif. Itu sifatnya lebih subjektif. Jadi terus boleh nggak dipakai? Boleh. Makanya saya cerita itu saat penelitian. Kenapa, Dek? Saya baru menyadari ada
adalah saat saya menjadi dosen, apalagi di sini, saya mengamati saat misalnya sudah teman-teman itu sudah di praktek lapangan membuat status klinis, MMT dan FAS itu menjadi menu wajib dan malah pemeriksaan fisioterapis tidak dituangkan. Itu yang menjadi kekecewaan saya. Maksudnya dalam artian saya berpikirnya adalah teman-teman itu tahu dan mungkin mampu untuk menyampaikan pemeriksaan apa saja. Tapi kebanyakan MMT, FAS, walaupun ROM tuh, MMT, FAS, ROM itu menjadi ibarat kata menu wajib. Misalnya pecel itu toge, bayam ya sama kacang tuh, itu pasti ada aja gitu. Nah itu sama aja seperti itu. Nah kenapa? Dan saya selalu misalnya sebagai misalnya dosen pembimbing selalu menyampaikan, misalnya pemeriksaan itu tidak dilakukan di klinik, kamu tuangkan sebagai pemeriksaan referensi teman-teman untuk sebagai pemeriksaan lanjutan. Gitu. Maksud saya gini, untuk kalau FAS MMT itu udah biasa gitu kan. Orang udah pada tahu semua. Nanti untuk bedain kamu itu lulusan Poltekkes yang kampus terbaik misalnya, dianggapnya kampus terbaik itu dilihatnya dari mana gitu. Nah itu kamu punya pemeriksaan. Dan yang menjadi masalah adalah kalau teman-teman yang lain tahu, terus kamu nggak mencoba untuk tahu, bagaimana? Gitu kan. Nah itu. Tetapi kalau misalnya kita di lapangan ada fasilitinya hanya untuk mengukur MMT FAS, ya monggo, itu tidak dipersalahkan. Tetapi dalam proses pembelajaran, teman-teman harus berusaha lebih dari di lahan. Gitu. Karena gini, ini mungkin saya banyak cerita ya, karena saya mungkin saya belum terlalu tua, apalagi saya belum terlalu banyak meminum asam garam kehidupan gitu kan. Apalagi di fisioterapi, saya lulus itu dulu 2014 awal, terus habis itu saya kuliah dan mulai ngajar 3 tahunan yang lalu lah. Tetapi saya mengikuti beberapa proses peraturan perundangan yang dilakukan oleh fisioterapi. Saat saya membuat sekarang ini ada proses penyusunan standar profesi fisioterapi. Nah, di dalam standar penyusunan fisioterapi itu kita menuangkan lulusan fisioterapi itu harus mampu menggunakan alat USG muskuloskeletal, elektromiografi, terus robotic exercise, terus melakukan pemeriksaan video grafis ini myomotion-nya, terus gait analysis dengan balance platform, terus pemeriksaan yang ibarat kata teknologi dan penggunaan modalitas itu yang pemeriksaannya. Modalitasnya itu ada TMS, terus ada pokoknya alat-alat elektro yang ada itu kita tuangkan semua. Waktu itu yang masukan saya. Saat itu saya diminta oleh salah satu pengurus bilang, udah pokoknya semua alat yang ada di webnya Electrophysical Agent itu dimasukkan dulu aja. Saya bilang gini, Pak, gimana? Emang lulusannya nggak berat gitu belajar itu semua? Mendingan berat sekarang daripada kamu nggak kebagian nanti. Paham nggak? Terus yang dia bilang adalah yang dilihat itu bukan sekarang, tapi 10-20 tahun lagi. Saat orang lain itu, profesi lain itu udah berproses dengan teknologi, tapi teman-teman fisioterapi itu dibatasi tentang pemberian alat yang biasa-biasa aja, yang biasa dilakukan, ya buat apa gitu kan? Kita membuat peraturan ini. Toh membuat peraturan itu tidak hanya cukup pembuatan itu, nggak cukup setahun langsung jadi, nggak bisa. Kita proses standar profesi itu hampir 7 tahun, itu belum jadi-jadi. Tapi kita udah punya standar profesi yang lama, kita revisi itu 7 tahun. Nah, dari situ saya belajar bahwa oh ya udah kita harus berpikir ke depan lah gitu. Jadi ya nggak apa-apa misalnya kita nggak tahu sekarang, tapi nanti adik-adikmu atau nanti anakmu itu dia tahu. Karena gini deh,
Saya waktu itu ketemu ikut dalam kegiatannya, bahasanya kayak TITAF. Kalian tahu TITAF nggak? Kongresnya, bukan kongresnya, Mukernasnya Musyawarah Kerja Nasional, dan di situ ada kegiatan ilmiah. Teman-teman yang berpeminatan ergonomi. Bukan hanya dokter, bukan hanya fisioterapis, itu juga ada orang teknik industri. Nah, saya ketemu dengan salah satu lulusan doktor di Amerika, dia dosen di ITB. Saya ngobrol waktu itu, ya ngobrol-ngobrol, terus ternyata disertasinya anak-anak industri itu tentang apa coba? Tentang bagaimana seorang teknik industri itu mengatur posisi postural. Nah, alat ukurnya dengan surface elektromiografi. Padahal ibarat kata surface elektromiografi harusnya itu fisioterapi, terus orang-orang biomekanik itu harus lebih paham. Nah, saya membayangkan bahwa pastikan seorang yang kuliah di luar terus dibawa ke kampusnya, dia akan mengajarkan kepada mahasiswanya. Nah, itu pun yang terjadi. Jadi anak-anak teknik industri itu belajar menggunakan elektromiografi untuk ibarat kata mengukur bagaimana mekanisme kerja tentang ergonomisnya, untuk melihat bagaimana kontraksi atau elektrikal ototnya. Saya mulai berpikir, itu kayaknya udah 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya berpikir, wah kalau kayak gini terus, kita ketinggalan dong gitu kan. Nah itu, makanya saya pengen ngejar ke teman-teman, ayolah kita harus berpikir berkemajuan lah, gitu. Tuh, mungkin ada yang tanyakan lagi? Oh haus ya. Kalau kali ini nggak boleh makan dan minum ya, nanti saya kepengen lagi. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih adik-adik semua. Kita akhiri. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Wah, senang semua nih. Tapi setelah saya memberikan materi ya. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang beberapa materi. Nggak banyak kok, cuman 78 slide. Cuman 78 slide, paling nanti saya beberapa loncatin karena tadi ada beberapa teman-teman yang ini disampaikan. Oke, pada siang hari ini tentang asesmen dan diagnosis sistem saraf pusat 2, kita belajar dengan beberapa hal tentang asesmennya, diagnosisnya, dan beberapa kasus-kasus yang berkaitan tentang fisioterapi. Nah, teman-teman sekalian, dalam fisioterapi itu ada nama istilah pelayanan fisioterapi. Dulu namanya proses fisioterapi. Saya mungkin udah menyampaikan ini ya di kelas kalian. Nah, pelayanan fisioterapi itu adalah serangkaian kegiatan. Jadi mulai dari asesmen sampai dengan reevaluasi itu adalah namanya pelayanan fisioterapi. Dulu itu namanya proses fisioterapi. Nah, kalau seluruhnya adalah sistem asuhan fisioterapi. Mulai dari input sampai dengan outcome. Bukan hanya output saja, tetapi sampai outcome. Outcome-nya itu kepuasan pasien.
Nah, proses fisioterapi itu ada namanya pemeriksaan. Diawali dengan pemeriksaan. Assessment itu ada anamnesis dan pemeriksaan. Nah, anamnesis itu yang ibarat kata kita nanya-nanyain tuh. Itu disebutnya anamnesis. Nah, assessment dan pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan ada umum pemeriksaan fisioterapi. Nah, di dalam pemeriksaan fisioterapi, pemeriksaan itu ada dua hal. Ada tes dan pengukuran. Nanti teman-teman harus bisa membedakan antara tes dan pengukuran. Apa bedanya? Kalau tes itu hasilnya adalah negatif dan positif. Misalnya tes lutut misalnya, anterior drawer test. Hasilnya stability unstable gitu kan. Terus kalau pengukuran ada nilainya. Contohnya apa? Pengukuran RO pengukuran. Nah, asesmen itu sebenarnya untuk berfungsinya untuk mendetek bagaimana kasus yang terjadi pada pasien dan melihat bagaimana problem dari body function, body structure, activity limitation sampai dengan participation restriction. Nah, setelah itu dari asesmen itu kita akan mengetahui bagaimana goal treatment yang akan didapatkan. Walaupun kita di awal pemeriksaan biasanya menanyakan maunya Bapak itu mau sampai apa. Nah, itu perlu teman-teman tanyakan. Karena apa? Itu menjadi acuan kita, oh ternyata orangnya pengen jalan. Ya, kita fokus sampai jalan. Kenapa hal itu perlu kita tanyakan, adik-adik sekalian? Contohnya pada orang misalnya orang dengan kondisi stroke. Orang dengan kondisi stroke mungkin dia pengen, dia tahu kondisinya nggak mungkin untuk sampai bisa jalan, dia hanya pingin ibarat kata saya bisa mandiri. Jadi dari tempat tidur pindah ke kursi roda, terus saya bisa jalan kursi roda sampai ke toilet atau kemana. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi target kita sampai situ. Walaupun kita memiliki target tambahan misalnya sampai dengan jalan. Tetapi kalau misalnya kondisinya kan itu fase jalan misalnya itu kita harus melewati fase misalnya dia mampu mobility segala macam. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah korelasi clinical data. Jadi dari yang kita pernah lakukan itu biasanya kita ingat-ingat. Dulu saya ada kasus stroke dengan hemorrhage atau dengan pendarahan, itu bagus pakai metode PNF loh gitu. Nah, terus terus kalau misalnya non hemorrhage bagus pakai metode Bobat loh gitu. Saat misalnya kamu udah hemorrhage langsung PNF. Oh, ada non hemorrhage itu menjadi metode Bobat. Tetapi menjadi perlu perhatian buat teman-teman semua. Ini mungkin yang sering disampaikan oleh dosen-dosen saya. Jangan pernahlah kamu itu hanya berkiblat dengan satu metode saja. Maksudnya dalam artian fokus kamu itu tentang kesembuhan pasien, bukan kamu menghafal metodemu, melaksanakan metodemu itu. Jadi kalau kita nanganin pasien, nggak perlu kita orang bobat banget. Weh, ini saya nanya ini nanganin pasien dengan metode Bobat gitu kan. Ya walaupun ya nggak tahu Bobatnya beneran atau enggak. Mendukung teman-teman untuk melaksanakan tindakan. Cari bagaimana pendekatan yang terbaik. Jadi jangan ibarat kata kalau anak-anak sekarang itu bucin ya. Kalau misalnya bucin pada satu metode, nanti dikhawatirkannya dia menganggap metode lain yang ibarat kata kurang baik. Nah, teman-teman sekalian,
Teman kedengarannya sampai mana? Teman-teman dengerinnya tadi sampai mana? Bobat, Pak. Oh, bobat panjang juga. Nah, jadi saya ulangin lagi. Jadi kita jangan berkiblat pada salah satu metode saja. Jadi mana yang terbaik metode yang dilakukan. Nah, berkaitan tentang diagnosis, teman-teman sekalian. Jadi fisioterapi itu fungsi untuk diagnosisnya untuk apa sih? Untuk labeling sebenarnya. Jadi untuk tahu, oh ini problemnya ini, terus untuk pengeklaiman gitu kan. Mungkin nanti sistem kesehatan di Indonesia akan mengiblatkan juga penggunaan tentang ICF juga. Jadi nanti teman-teman diklaim atau dibayarkannya itu berdasarkan problematik yang dialami oleh pada pasien tersebut. Untuk siapa sih? Nah, untuk fisioterapi sendiri. Fisioterapi biar tahu nih asesmen dan diagnosa itu untuk mengetahui dalam tindakan treatment. Nah, saat kita tahu problemnya kita sudah dapatkan, kita memberikan kepada pasien dan pada keluarga. Saat kita menuliskan diagnosa atau problem, itu bahasanya adalah bahasa profesional yang diketahui oleh tenaga kesehatan. Misalnya, suara saya terdengar dengan jelas nggak? Terdengar dengan jelas. Terdengar, Pak. Nah, misalnya Indah punya tahu problem misalnya unstable pada knee gitu kan. Bahasanya Indah adalah apa namanya? Knee mateklek gitu misalnya, mateklek gitu kan. Nah, dituliskan itu di status klinis gitu. Nah, orang lain nggak tahu tuh kan yang dimaksud Indah ibarat kata unstable pada knee, tapi dituliskannya mateklek gitu. Nah, itu yang nggak boleh dan nggak bisa, nggak perlu jangan dituliskan. Jadi yang biar bisa, karena di asesmen dan diagnosa ini kebutuhannya adalah untuk kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain juga. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini adalah bentuk tabel ICF di mana problem-problem ICF ini didasari dari ICD dan ICD-9-CM. Ini contoh misalnya pada problematiknya. Nah, diagnosa sendiri kita ada ICD-10, ICF, ICD-9-CM, ICF children buat anak-anak. Nah, di standar kompetensi sendiri mungkin saya sudah menyampaikan, kita menuliskan beberapa diagnosa yang ada. Nah, salah satunya itu adalah gangguan mobilitas sendi, fungsi motorik, kinerja otot dengan jarak range of motion yang berkaitan dengan jaringan penghubung. Contohnya pada frozen shoulder gitu. Nah, ini adalah bahasa diagnosisnya kita. Ini dari mana gitu? Dari dari Asia. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita menggunakan kayak gini dulu. Jadi participation restriction ditambah activity limitation, body function and structure tambah ICD. Kenapa perlu ICD? Ini adalah sarana komunikasi kita dengan tenaga kesehatan lain. Mungkin tenaga kesehatan lain nggak tahu nih istilah ICF yang kita lakukan. Nah, kita pendekatannya dengan ICD. Nah, kita ke arah kasus.
Yang pertama misalnya pada kondisi neurologi karena demensia. Nah, demensia itu merupakan kelompok kondisi yang ditandai dengan penurunan setidaknya 2 fungsi otak, seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai. Makanya ada beberapa pemeriksaan tentang demensia ya. Nah, ini biasanya gambaran kliniknya adalah muncul defisit kognitif mulai dari gangguan memori, afasia, afraksia, anoksia, gangguan fungsi eksekutif, tanda klinik dan kondisi medis secara umum. Jadi dia menurun ngomongnya, pendengarannya dan penciumannya misalnya. Nah, itu biasanya terjadi pada demensia. Nah, demensia itu juga biasanya disangkutkan dengan beberapa kasus, misalnya dengan Alzheimer. Nah, biasanya terjadi itu di usia dini, itu di usia 65 tahun. Nah, yang lambat misalnya yang cukup ini di atas 65 tahun itu itu yang terjadi. Terus yang selanjutnya adalah demensia vaskuler. Nah, terus selanjutnya adalah demensia karena kondisi medis umum. Karena infeksi biasanya HIV atau trauma kepala, Parkinson atau yang lainnya. Nah, demensia karena penggunaan substansi atau dalam waktu obat-obatan dengan jangka waktu lama. Karena etiologi multiplex atau problem-problem penyakit. Jadi demensia itu bukan biasanya tidak datang tiba-tiba, tapi bisa terjadi karena beberapa hal gitu kan. Yang paling sering adalah misalnya karena ada pengaruh penyakit yang ada di dalam otak. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman punya nenek atau kakek yang udah mulai pikun-pikun, nah dia diminta untuk melakukan sebuah kegiatan gitu kan. Tujuannya untuk apa? Misalnya agar dia tidak mudah lupa. Contohnya gini, walaupun dulu kakek saya juga pikun-pikun juga gitu kan. Dia untuk mencegah kepikunannya itu dulu ngaji. Jadi setiap jam 2 pagi itu dia ngaji pakai senter. Beliau cerita ngaji pakai senter gitu. Nggak tahu ya orang dulu kenapa ngajinya pakai senter gitu. Padahal udah ada lampu gitu kan. Mungkin karena zaman dulu waktu kecil ngajinya itu pakai sentir. Tahu sentir nggak? Lampu teplok gitu ya. Kan pencahayaannya rendah. Jadi beliau ngaji pakai senter sekitar jam 2-an. Sebelumnya sholat tahajud, habis itu ngaji sampai jam 3, sampai subuh. Habis sholat subuh kadang tidur. Nah, hal-hal seperti itu mungkin beliau menyatakan kalau aku nggak kayak gini, aku kayaknya udah pikun gitu kan. Walaupun akhirnya dia karena kena stroke dan akhirnya ya gangguan andilalahnya area bahasanya atau area mengingatnya juga itu beliau yang kenanya, area yang rusaknya di daerah sana, bukan area motoriknya. Maksudnya dia nggak ada gangguan gerakan, tapi cara berpikirnya itu yang mulai hilang. Nah, manifestasi demensia itu misalnya gangguan memori awalnya, gangguan perhatian, terus gangguan spasial atau munculnya pada tahap awal dengan gangguan menggambar dan menemukan alur. Jadi dia misalnya gangguan memori itu dia lupa tuh tentang yang memori pendek biasanya. Maksudnya yang barusan terjadi. Tetapi kalau memori panjang itu biasanya dia lebih hafal. Misalnya saat dia dulu bekerjanya misalnya tukang ketik misalnya. Dia jago tanpa melihat ini dia bisa ngetik. Dia masih bisa untuk itu. Tetapi kalau misalnya dia habis parkir motor, mungkin teman-teman juga pernah terjadi habis parkir motor terus habis itu lupa naruh motornya di mana, di parkiran sebelah mana, itu biasa terjadi pada orang-orang dengan demensia ini.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang udah mulai lupa naruh kunci motor sama lupa parkir motornya di mana, ya itu tanda-tanda lah. Banyak-banyak berdoa aja biar nggak sampai tua gitu ya. Oke, selanjutnya gangguan perhatian, gangguan dalam kemampuan berhitung, gangguan kepribadian, dan lainnya. Nah, terus yang paling sering adalah yang agak beratnya itu biasanya dia gangguan tentang waham atau kecurigaan. Jadi misalnya pernah nggak tahu misalnya nenek atau kakek kalian yang laki-laki itu biasanya neneknya nggak ngapa-ngapain, ngerasanya neneknya itu selingkuh dengan orang lain kayak gitu. Wah ini kamu habis selingkuh ya apa-apa itu. Nah mulai pikun itu kadang sering terjadi seperti itu. Atau misalnya ngomong ke kita gitu, apa namanya, tuh mbah kamu apa namanya habis ke warung nggak bilang-bilang, dia pergi sama itu tukang becak sebelah misalnya. Nah itu kadang kalian mungkin kalau misalnya punya nenek-nenek yang kakek atau nenek yang sudah sepuh dan punya problematika gitu, mungkin kalian akan tertawa sendiri atau masa iya sih nenek-nenek tawa udah nenek-nenek selingkuh gitu kan. Tapi itu terjadi. Atau waham-waham yang merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu selalu benar. Selalu benar atau selalu oh kamu itu salah, yang benar itu saya, walaupun yang dia maksud itu salah. Nah, itu terjadi karena saya tahu seperti itu karena dulu almarhum kakek saya itu seperti itu. Jadi nenek saya itu jahit di depan di ruang tamu. Disangkanya itu dia selingkuh sama mantunya. Jadi saya, jadi selingkuh sama saya. Jadi, nah itu sering terjadi kayak gitu. Ataupun kakek saya yang satunya yang dari ibu, persepsi dia selalu benar. Dan suatu ketika saat itu udah pikun dan udah mulai kena stroke itu, beliau kan aktif banget di masjid. Dia pernah jam 10 pagi datang ke masjid azan. Jadi azan zuhur jam 10 pagi. Jadi itu waktu itu di kampung saya ramai banget. Jadi itu salah satu. Nah, itu kalau misalnya seperti itu, orang dengan kondisi itu nggak bisa disalahkan. Yang harus mengintrospeksi diri adalah diri kita. Nah, selanjutnya biasanya faktor resikonya itu biasanya riwayat demensia dalam keluarga, umur yang lanjut atau biasanya ada problem pada di otak misalnya Down syndrome atau yang lainnya. Nah, saya juga mulai khawatir bahwa saya punya keturunan seperti itu. Nah, kita nih sebagai anak muda, anak-anak yang muda, kayak misalnya teman-teman udah punya ini, ternyata punya resiko untuk seperti kakek atau nenek kalian gitu kan. Jadi ya mulai sekarang harus berpola pikir dengan baik atau kalian harus melakukan aktivitas kesehatan yang baik dan banyak pesan pada nanti kalau kalian udah menikah, banyak pesan dengan suami atau istri kalian gitu kan, bahwa saya ini kayak gini loh gitu. Nah, terus biasanya faktor penyakitnya awalnya dari trauma kepala, terus hipertensi, terus usia lanjut, terus terpapar zat-zat pelarut atau depresi usia lanjut. Jadi teman-teman kalau misalnya mulai kecil aja udah mulai suka depresian, ya mulai dihindari lah gitu. Jadi banyak tugas nih. Dulu itu saya pernah mengalami stres, maksudnya stres tugas numpuk banget, bukan hanya tugas dari dalam, dari kuliah, tapi dari luar. Dari luar saya ikut organisasi misalnya, itu tugasnya numpuk banget saat itu. Saya saking stresnya, terus apa yang saya lakukan?
saya sisihkan semua tugas saya keluar naik motor muter-muter aja. Muter-muter terus nongkrong sama, saya lupakan semua tugas-tugas yang saya lakukan. Ataupun saya istirahat, tidur. Udah tidur, itu akan melupakan stresnya. Jadi kalau misalnya punya tugas banyak banget gitu, ya udah kita udah stres banget, kita berhenti mengerjakan tugas, stresnya hilang, kita melakukan tugas lagi, kita kerjakan lagi tugas kalian. Nah, itu yang solusi yang paling terbaik. Jangan sampai kalian udah pusing dengan tugas kalian tetap lanjut nih, dilanjutkan tugasnya. Wah, itu nambah pusing lagi. Jadi, solusi terbaik adalah berhenti. Nah, faktor penyakit lainnya adalah karena obat-obatan dan merokok. Ini yang laki-laki yang merokok harus dihindari ya, apalagi kita tenaga kesehatan ya. Nah, itu harus kita hindari. Selanjutnya adalah Parkinson. Nah, Parkinson merupakan suatu penyakit atau sindrom karena gangguan pada ganglia basalis akibat penurunan atau tidak adanya pengiriman dopamin dari substansia nigra ke neurostasial dopamin defense. Nah, ini biasanya terjadi Parkinson. Nah, ada banyak faktor yang terjadinya Parkinson, mulai dari virus, obat-obatan, toksit, dan lain-lain. Nah, gejala klinisnya apa? Yang khas itu resting tremor, yaitu dia nggak mau berhenti gitu. Tremornya dia bergerak terus dia nggak mau berhenti. Nah, tremornya bersifat kasar dan pelan. Terus tremornya mulai pada tangan. Jadi paling khasnya Parkinson itu dia tremor pada tangan. Terus kalau misalnya dia mulai tidak difasilitasi untuk pencegahannya, itu biasanya terjadi rigiditas atau dia di sendi-sendi, karena dia punya pola gini ya. Nah, sendi-sendi daerah elbow-nya atau shoulder-nya itu mengalami rigiditas. Nah, terus gerakannya volunteer yang lambat dan sulit trauma pada gerakan halus. Jadi dia yang tadi saya sampaikan, dia sulit mengatur untuk mengatur gerakan. Nah, gejala klinisnya kita dapat melihat misalnya dari langkahnya atau gayanya atau tanda lain kesukaran pengosongan kandung kencing. Jadi dia buang air kecilnya itu tidak banyak. Jadi buang air kecilnya itu sedikit-sedikit. Saya dulu pernah ada pasien dengan kondisi Parkinson. Salah satu halnya itu sulit nahan buang air kecil juga. Nah, itu dia itu nggak merasa kencing, tapi di bed itu udah basah semua gitu kan. Bapak kencing ya? Enggak Mas, saya enggak kencing kok. Kalau kencing saya kerasa gitu kan. Ya, itu bahasa inilah. Akhirnya ya udah saya nggak menyalahin dia, tapi bilang ke keluarganya, Bu, ini digantikan dulu gitu kan. Terus bednya kita bersihkan. Jadi jangan pernah kita punya kasus-kasus Parkinson, Alzheimer atau kondisi apapun, jangan pernah kita menyalahkan pasien. Jadi yang harus memahami mereka adalah kita, karena dia orang sakit. Saya dulu ada pasien stroke misalnya, saya selalu menyampaikan saat kita latihan berjalan itu kan jalannya tegak terus ngangkat kepala kan. Saya bilang kepada pasien adalah, Pak, yang boleh jalan sombong itu cuma orang stroke, saya bilang itu. Karena apa? Kalau misalnya Bapak diomongin orang sombongnya jalannya gitu, ya nggak apa-apa, cuekin aja Pak. Orang stroke itu boleh sombong, malah wajib sombong.
Karena apa? Kalau orang stroke itu cenderung dia bungkuk kan, dia lihat ke bawah dan karena rasa takut jatuh. Itu yang menyebabkan dia itu pola jalannya jelek. Nah, makanya kita bilangnya, ayo Pak, jalan sombong gitu kan. Tujuannya untuk dia bisa mampu mengangkat kepala. Nah, dari pemeriksaan lain, biasanya kita melihat pemeriksaan posturnya cenderung orang Parkinson dia gini, dia bungkuk gitu. Nah, itu yang membuat dia lamban untuk jalan. Terus keseimbangannya, resiko jatuhnya, terus dan menjadi hal yang paling penting pada orang Parkinson kita harus perhatikan dan terkadang fisioterapis itu lupa adalah problem respirasinya. Terkadang kita lupa memikirkan kita ngelatih jalannya, kita meningkatkan mobilitas bahunya, tetapi kita tidak meningkatkan mobilitas rongga parunya. Nah, itu yang sering terjadi pada orang Parkinson, ibarat kata yang membuat beliau-beliau itu wafat karena malah defisit oksigen karena rongga parunya sulit dikembangkan, nyeri dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah stroke. Stroke itu ada hemorrhage dan non-hemorrhage. Nah, pendarahan sama non-pendarahan. Terkadang kita bertanya, Pak, lebih mending pendarahan atau stroke yang pendarahan atau non-pendarahan? Saya pernah ditanyain mahasiswa seperti itu. Yang saya jawab cuman gini, saya mending nggak stroke, kata saya. Nah, jadi kalau dibandingkan mau yang pendarahan atau tidak pendarahan, saya mending nggak stroke. Nah, kalau misalnya terkadang gini, yang pendarahan itu saat misalnya terjadinya di daerah kapiler yang cukup kecil, itu problemnya itu tidak terlalu banyak dan biasanya kesembuhannya jauh lebih cepat ketimbang yang non hemorrhage atau penyumbatan lah bahasanya. Karena biasanya kalau penyumbatan itu areanya jauh lebih luas. Tetapi kalau misalnya pembuluh darah yang cukup besar di otak, nah itu yang menjadi bahaya. Kenapa bahaya? Karena darah yang keluar di daerah otak itu tidak bisa meresap dengan sempurna. Kalau misalnya kapiler kecil itu bisa meresap gitu. Tapi kalau yang agak besar itu menjadi gumpalan dan menyumbat daerah otak. Biasanya itu dioperasi dan kadang-kadang orang dengan operasi otak kepalanya dibuka itu juga plus minus ya tingkat kesembuhannya ya. Maksudnya tidak secepat orang-orang yang lain gitu kan. Tapi itu harus dilepas karena menekan kepala masalahnya. Nah, terus kalau non pendarahan iskemik itu ini ada namanya TIA. Nah, gejala neurologinya itu kurang dari 24 jam. Terus misalnya ada pasien dengan kondisi tiba-tiba drop, lumpuh, terus 2 harian gitu, itu dia sembuh lagi, itu ya kemungkinan hanya TIA. Jadi dia cuman iskemik di ujung gitulah, ujung. Jadi ngumbat terus habis itu pecah lagi, maksudnya keluar lagi gitu. Nah, perbedaan klinis misalnya yang iskemik sama pendarahan, hemorrhage atau non hemorrhage itu biasanya saat kejadiannya itu mendadak kalau pendarahan. Kalau yang pendarahan sedang aktif, kalau iskemik malah sedang istirahat. Nah, kalau peringatannya nggak ada, kalau pendarahan tiba-tiba langsung jatuh. Terkadang kita pernah ketemu orang itu gara-gara jatuh terus kena stroke. Padahal bukan dia gara-gara jatuh terus kena stroke. Kadang-kadang terkena serangan stroke dulu baru dia jatuh. Nah, kalau iskemik biasanya ada peringatan, biasanya pusing hebat atau segala macamnya. Kayak misalnya orang dengan kondisi serangan jantung itu kan nggak tiba-tiba langsung, tapi tiba-tiba nyeri dada atau apa, nah itu yang terjadi. Nah, kalau pendarahan, nyeri kepala hebat, ini ringan, biasanya ada kencang dan muntah, kalau iskemik enggak.
penurunan kesadaran sangat nyata, terus iskemik itu ringan. Nah, terus tanda itu biasanya di awal. Nah, ini kurang lebih hari keempat. Nah, faktor risiko, faktor risiko yang tidak bisa dikontrol itu umur, ras, dan jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Terus riwayat keluarga. Yang bisa dikontrol pria, rokok, terus hipertensi, gula darah, terus alkohol, terus obat-obatan, terus habis itu kurang aktivitas fisik, obesitas. Nah, saya dulu pernah punya pasien dengan kondisi, saya lupa nama kasusnya, dia mirip stroke. Jadi dia pecah pembuluh darah. Beberapa pembuluh darahnya itu pecah. Itu gara-gara dia minum minuman alkohol. Waktu itu dia alkoholnya bukan cuma 20%, 25%, pernah sampai dengan 50%. Bahkan dia katanya pernah minum alkohol 70% itu yang buat obat itu diminum sama dia, itu saking stresnya. Itu memang orangnya gila lah menurut saya. Nah, itu katanya badannya langsung terpanas. Itu dia minumnya cuma sedikit, badannya langsung panas. Oke, nah ini adalah misalnya pada kasus yang hemorrhage, pendarahan, ini yang iskemik atau non hemorrhage. Nah, jadi misalnya ini pecah nih di daerah kapiler, nah dia pecah terus darahnya keluar. Tapi kalau iskemik dia nyumbat terus darahnya otak itu kan harus diperdarahi terus untuk proses keberlangsungan hidup sel-selnya. Nah, ini nyumbat, terus habis ini dia tidak diperdarahi akhirnya. Nah, akhirnya ini mati, sel-selnya mati. Terus yang menjadi pertanyaan, terus kalau sel otak yang mati apakah bisa dihidupkan lagi? Tidak, biasanya itu digantikan. Makanya ada namanya learning program. Nah, ini stroke skematik kerusakan center nervous system dapat digambarkan kelemahan dari CNS, abdominal postural tone, terus abdominal quality movement, abdominal sensory feedback, dan abdominal quality movement, dan abdominal postural tone. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya dia rusak di otak, itu biasanya dia abnormal postural tone, maksudnya dia tonus posturalnya itu pasti menurun. Terus dia tidak mampu mengontrol gerakannya gitu. Dan sensasi informasi sensasinya itu menurun juga. Nah, itu yang sering terjadi pada kasus-kasus ini. Nah, biasanya ini ada beberapa area, misalnya area parietal itu hilangnya kebijakan atau gagal memori, perilaku tidak tepat, apatis, perhatian rendah, dan mudah menarik diri. Nah, ini biasanya terjadi di beberapa area. Nanti saya share, tinggal teman-teman baca. Nah, kalau misalnya terjadi lesi, misalnya di upper motor neuron, biasanya dia terjadi kerusakan di beberapa area, misalnya defisit visual dan lain-lain.
Nah, selanjutnya misalnya terjadi kerusakan di pons, itu biasanya kelemahan di fasialnya atau layu di lengan di lipsi lateral atau yang berlawanan. Makanya biasanya kalau dia rusak di otak bagian kanan, dia di fungsi geraknya itu di sebelah kiri. Jadi rusak kanan, fungsi geraknya kerusakan di sebelah kiri. Nah, ini asesmen yang perlu teman-teman pahami, yaitu misalnya identitas pasien, status mental, kesadaran diri, terus kemampuan berpikir atau memorinya, kemampuan memahami atau mengikuti instruksinya, terus sikap dan perilakunya mereka. Nah, terus pemeriksaan fisiknya apa? Inspeksi, pemeriksaan fungsi gerak dasar, ROM, muscle strength. Nah, tinggal terus kemampuan komunikasi verbal, terus pemeriksaan tonus otot, motor kontrol, pemeriksaan sensorisnya, terus visualnya, terus pemeriksaan persepsi atau body image. Jadi dia terkadang itu orang dengan kondisi gangguan neurologi dia tidak memahami misalnya kalau kondisi stroke yang gampang tangan kanannya lumpuh nih. Jadi harus kita misalnya memberikan latihan, kita harus mengingatkan pada tangan yang kanan bahwa ini tangan kanannya ada loh, ayo gerakan, digerakkan. Terus pemeriksaan kemampuan fungsional, ambulansi, tidur ke duduk berdiri, dan lain-lain. Nah, terus pemeriksaan kemampuan berjalan, terus bagaimana polanya, apakah ada fase stand, swing, sama double support fase, nah itu kita harus melihat. Nah, terus observasi pada fase menapak, dan lain-lain. Nah, walaupun pada setiap pasien memiliki karakteristik masing-masing tentang problem saat berjalan, secara umum ditentukan sebagai berikut. Nah, misalnya pada ankle-nya misalnya di varus atau valgus foot atau enggak, terus jarak langkahnya sama atau tidak, jarak langkahnya pendek atau panjang. Misalnya di lutut itu ada hiperekstensi atau enggak, proprioseptifnya menurun atau enggak. Biasanya kalau proprioseptif menurun itu dia merasa saat berdiri atau menumpu itu kayak melayang. Jadi dia enggak rasa antara antar sendinya itu enggak terasa. Terus terangnya bagaimana, pelvisnya bagaimana, hipnya bagaimana. Ini hal-hal yang perlu teman-teman lakukan. Nah, beberapa alat ukur, GCS, nah, skala Ashworth, terus wrinkle classification, ini biasanya untuk SCI. Jadi dia komplit atau komplit motor dan sensory loss saja atau sampai nggak ada gangguan recovery. Jadi yang paling berat itu yang A, yang paling ringan itu yang E. Sama dengan skala Asia, itu yang paling berat itu yang A, yang paling ini yang E, skala normal. Nah, ini Barthel Index. Nah, ini. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Oke, kalau nggak ada, ini kalian biasanya punya kelompok berapa kelompok? Punya kelompok berapa kelompok? Izin menjawab, Pak. Sesuai jumlah RPS, Pak. 13 kelompok. Oke. Saya setelah ini kan kita masih ada ya sampai jam 2 ya. Jam 2 apa jam 4? Jam 2, Bapak. Oke, sampai jam 2. Jadi nanti setelah ini teman-teman buat breakout room atau apa atau diskusi di kelompok. Silakan nanti si Pen yang koordinir cari kasus-kasus neurologi, terus teman-teman mencari tes dan pengukurannya. Paham nggak? Jadi metodenya adalah teman-teman tulis misalnya kasus neurologi stroke. Tes atau pengukurannya misalnya tesnya dilakukan tes apa saja gitu. Dibuat tabel tes apa misalnya tes skala Ashworth misalnya tes Ashworth. Nah, ditulis tesnya dan tujuannya. Oke, ditulis tesnya dan tujuannya. Nah, setelah itu gini, metodenya gini aja kalau kayak gitu nanti ribet ya. Buat di Word tulisan enaknya PPT apa Word ya? Kalian mudah membacanya Word apa PPT? Word, Pak. Word. Oke, buat di Word atau enggak di PPT aja deh. Jadi biar kayak buku inian. Ya kayak gitulah. Kalau dosen mintanya apa gitu, udah jawab mintanya yang lain. Jadi dibuat misalnya stroke, ditulis satu nama pemeriksaan apa tesnya misalnya stroke, pemeriksaan dan tesnya skala Ashworth, ditulis tujuan, terus nilai normal apa atau parameternya, terus metode pengukurannya. Itu ya. Nah, ini kan pasti akan banyak yang sama nih. Ya monggo terserah kalian. Saya tahu mungkin teman-teman akan ini. Nah, jadi cari tujuan, nilainya, skala nilainya, terus metode ukurnya. Paham ya? Jadi misalnya nah itu dibuat itu satu kelompok satu kasus. Tinggal dipilih nanti si Pen apa aja kasusnya, monggo intinya misalnya kasusnya stroke, terus habis itu Parkinson, demensia, Alzheimer, misalnya SCI, spinal cord injury atau yang lain. Kasus neurologi aja semua. Mau saraf pusat atau tepi diutamakan saraf pusat. Nah itu dibuat satu kelompok satu kasus saja. Jadi teman-teman kerjakan mulai dari sekarang sampai nanti jam 2. Ya. Nanti jam 3 teman-teman kumpul. Jadi kalau bisa nanti sama si Pen dijadikan satu PPT. Jadi saya harap PPT-nya itu bentuknya kayak bentuk buku. Jadi nanti kalian teman-teman mudah untuk bacanya. Misalnya dalam bentuk PDF, di PDF kan nanti jadi buka-bukanya lebih mudah ya. Itu nanti bahan belajar kalian juga. Nanti dijadikan satu terus. Nah, dikumpulkannya jam 3. Setuju ya? Mudah kan? Ya. Setuju? Ya, karena saya ini bulan puasa dan kebetulan saya agak baik hati, jam 3-nya jam 3 hari Rabu. Ya. Oke. Tapi habis ini dikerjain. Oke ya.
Baik, Oke. Bapak. Ya. Izin bertanya, Pak. Untuk kelompoknya itu kelompok yang udah ada aja atau Ya, bagaimana? yang udah aja. Nggak usah buat kelompok lagi. Ada yang ribut antar kelompok? Enggak sih, Pak. Cuman kan kita kelompoknya ada banyak ya, Pak. Takutnya Ya, kelompok. penyakitnya itu, kasusnya itu loh, Pak. Ya, banyak ada. Kasus neurologi itu banyak. Nanti tugasmu pokoknya kamu milih yang paling gampang. Nah, yang lainnya dikasih teman-temanmu aja. Udah nggak usah pusing. Yang paling gampang kamu punya Nabila nih. Itu kelompoknya Nabila paling gampang banget. Misalnya stroke atau apa punya referensi. Nah, nanti yang susah-susah kasih teman-teman. Ya. Ya, baik Bapak. Oke. Atau Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.